Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Step Learning Center yang tentunya akan selalu menyajikan soal-soal terbaru serta pembahasan yang dapat membuat teman-teman jauh lebih paham cara mengerjakan soal-soal, khususnya soal-soal TKP. Nah, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita semua terlindungi dari yang namanya virus COVID-19. Nah, teman-teman, di beberapa video kemarin kita sudah membahas beberapa aspek terkait TKP, kemudian juga contoh soalnya. Nah, di video kali ini kita akan lagi membahas salah satu aspek dari TKP, yaitu aspek teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk aspek ini juga sudah ada sebenarnya dari tahun 2019 kemarin. Nah, kemudian ini muncul lagi di kisi-kisi Permenpan RB tahun 2021. Nah, untuk aspek ini, hal-hal yang akan dinilai adalah terkait dengan pengetahuan teman-teman atau peserta tentang TIK ya, tentang TIK. Artinya dalam aspek ini peserta dituntut untuk memiliki wawasan umum tentang kegunaan alat, sarana, media yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, komputer, alat komunikasi seluler, dan lain-lain. Jadi at least teman-teman punya pengetahuan dasar terkait dengan cara penggunaan internet, komputer, dan lain-lain. Nah, kemudian selain pengetahuannya teman-teman, aspek ini juga bertujuan untuk menilai kemampuannya teman-teman dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi, kuncinya adalah kalau soalnya berkaitan dengan TIK, kemudian ada opsi yang menunjukkan kalau teman-teman mampu untuk memanfaatkan TIK ini dalam pekerjaan atau untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan. Nah, bisa jadi atau more likely, kemungkinan besar itu adalah jawaban yang paling benar. Jadi ada dua hal ya teman-teman, yaitu pengetahuannya teman-teman sama kemampuan untuk memanfaatkan TIK ini. Nah, karena kita sudah tahu kunci-kunci dari si aspek TIK ini, kita akan coba untuk menjawab soal-soal agar lebih terbiasa dengan soal tersebut. Oke. Untuk soal pertama, bunyinya adalah Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? Oke, posisinya adalah Anda pegawai. Kemudian di sini tugasnya adalah Anda harus mengisi gitu ya laporan harian kegiatan secara online. Jadi ada web tersendiri untuk melakukan laporan itu. Nah, karena Anda adalah pegawai yang kerja di lapangan, jadi kendalanya adalah pengisian laporan ini kadang terkendala sinyal. Jadi kita pengen tahu nih pengetahuan teman-teman terkait dengan sinyal internet itu seperti apa sih? Nah, tindakan Anda ngapain? A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. B. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki jaringan bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. C. Saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. Kemudian D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. E. Meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Nah, coba teman-teman jawab dulu. Tak kasih waktu 5 detik ya. Nah, oke. Teman-teman keep dulu jawabannya. Saya akan coba untuk membahas. Nanti teman-teman coba cocokkan dengan jawaban yang sudah teman-teman pilih. Di opsi A,
Minta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. Oke, A ini cenderung langsung meminta kelonggaran gitu ya, tanpa ada usaha terlebih dahulu gimana caranya agar pengisian laporannya itu bisa tetap terisi. Nah, jadi ini kurang efektif nih untuk jadi poin paling tinggi. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki jaringan bagus, di sini ada jaringan bagus ya, untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. Nah, kalau teman-teman bisa mengabari temennya ataupun misalnya bisa meminta tolong ke temennya, artinya jaringannya baik-baik saja gitu ya, atau dalam hal ini tetap bisa online. Jadi ini juga menunjukkan ketidak atau kurangnya pengetahuan terkait internet itu kayak gimana. C. Saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. Oke, dia tetap menunda. Ada tidak ya opsi yang dia ada usaha gitu yang ditunjukkan untuk tetap menyelesaikan tugas. D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Oke, dibanding C, delta ini menunjukkan ada usaha ya. Apalagi kita tahu bahwa sinyal itu kadang di beberapa titik mungkin kurang baik, tapi kalau misalnya kita ada di titik-titik tertentu, kita berusaha untuk cari gitu ya, bisa jadi dapat sinyal. Jadi kita ada usaha dulu untuk mencari sinyal yang baik untuk tetap mengisi laporan kegiatan harian ini. Jadi yang delta ini ada usahanya, kemudian ngerti nih sinyal itu cara kerjanya gimana, jadi delta ini jauh lebih efektif. Kita lihat dulu meminta kelonggaran pada atasan. Oke, ini sudah ada kata minta kelonggaran. Pengisian laporan itu untuk ditunda gitu ya, jadi R juga kurang efektif nih. Jadi teman-teman, poin paling tinggi yang berkaitan dengan aspek TIK ini ada di delta. Jadi pengetahuannya, kemudian dia bisa memanfaatkan si teknologi ini untuk kemudahan tugas, itu terlihat di pilihan delta. Oke, untuk penjelasan lengkap ada di sini. Poinnya tadi delta 5, Charlie 4, Bravo 3, Alpha 2, error 1. Semoga jawaban teman-teman tadi benar ya dan dapat poin 5. Kalau misalnya ternyata belum dapat poin 5, coba lagi ngerjain soal berikutnya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Di zaman sekarang, sudah banyak restoran yang ordernya menggunakan sistem melalui layar monitor atau tablet. Sehingga hal tersebut dapat memberikan efisiensi bagi restoran dengan berkurangnya jumlah karyawan. Anda adalah seorang pengusaha di bidang kuliner. Bagaimana menyikapi hal tersebut? A. Tetap menjalankan usaha restoran seperti biasa. Nah, ini tidak menunjukkan opsi dari aspek yang memanfaatkan teknologi untuk efisiensi kerja, karena dia tetap mengerjakan seperti biasa nih, jadi kurang efektif yang A. Berusaha menggali dan mencari informasi mengenai sistem order tersebut sehingga dapat diterapkan pada restoran saya. Jadi dia berusaha untuk menyesuaikan atau mengembangkan sistem yang ada, sistem ordernya itu sesuai dengan perkembangan teknologi. Oke, kita keep B. Berkonsultasi dengan orang IT dan mulai membuat restoran saya dengan sistem tersebut. Oke, antara B dan C mana nih yang jauh lebih konkret dan lebih nyata kalau dia benar-benar akan memanfaatkan si TIK ini? Tentu yang C ya, karena Bravo ini masih berusaha menggali, tapi C caranya dia menggali itu dengan konsultasi langsung ke IT, orang-orang yang benar ngerti, kemudian memang dia ingin menggunakan sistem itu di restorannya. Oke, kita lihat dulu deh, berpikir modal di awal yang harus diinvestasikan seperti tablet atau monitor sebelum mulai mempelajari sistem yang baru. Oke, ini masih terkesan belum mau memulai karena masih memikirkan modalnya dulu, kemudian baru mau mempelajari. Error mengagumi, di sini mengagumi ya, sorry typo, kecanggihan tersebut tetapi tidak berniat untuk mengaplikasikan pada tidak berniat, sementara kan di opsi yang mau dilihat adalah pengetahuan serta keinginan teman-teman untuk memanfaatkan TIK untuk efisiensi kerja. Jadi tentu Charlie di sini jauh lebih efektif untuk menjawab soal TIK ini. Penjelasan lengkap di sini, poinnya ada Charlie, Bravo, Delta, Alpha, error. Jadi poin 5 sampai poin 1. Oke teman-teman, semoga semakin terlatih sense-nya untuk mengerjakan soal-soal terkait aspek TIK. Oke, next ke soal berikutnya. Di rumah sakit Anda bekerja, banyak mendapat keluhan dari pasien mengenai sistem pendaftaran yang harus menunggu lama dan bolak-balik.
Anda sebagai direktur rumah sakit, apa yang akan Anda lakukan? Mengembangkan booking online supaya mempermudah pasien, mendengarkan keluhan tersebut dengan baik, memikirkan mengenai sistem pendaftaran yang lebih baik, mengabaikan keluhan tersebut karena di mana-mana juga sama, memberikan teguran kepada bawahan supaya bekerja lebih baik. Oke, tak kasih waktu 5 detik lagi, coba dijawab untuk soal ini. Oke, jawabannya di-keep dulu ya teman-teman, nanti dicocokkan dengan jawaban yang akan saya sampaikan. A. Mengembangkan booking online. Nah, kelihatan di sini kalau dia akan memanfaatkan perkembangan TIK karena bookingnya sudah online. Jadi permasalahan di sini yang ada keluhan dari pasien yang harus menunggu lama itu bisa terantisipasi ya, atau bisa terselesaikan. Apalagi di sini posisinya Anda direktur yang memang bisa langsung menentukan apakah akan menggunakan sistem atau memperbarui sistem atau seperti apa. Mendengar keluhan tersebut dengan baik, oke, dibanding mendengarkan, alfa ini sudah ada tindakannya atau sudah muncul idenya bakalan ngapain. Apalagi di sini posisinya direktur ya yang bisa mengambil keputusan. Jadi dibanding alfa, bravo, ini kurang efektif nih. Memikirkan mengenai sistem pendaftaran yang lebih baik, oke, ini baru memikirkan. Sementara yang alfa ini sudah kelihatan nih hasil pikirannya, buah pikirannya dalam bentuk booking online. Delta mengabaikan, sudah ada kata-kata mengabaikan keluhan, ini tentunya tidak akan jadi poin paling tinggi. Memberikan teguran kepada bawahan supaya bekerja lebih baik. Oke, dibanding teguran, di sini kan permasalahannya bisa jadi bukan cuma dari si bawahan, tapi memang jumlah pasien yang banyak. Jadi pun kita tegur supaya dia bekerja lebih baik, tapi kondisi pasiennya yang banyak, tentu akan tetap menumpuk gitu ya, atau pasien tetap bisa menunggu lama. Jadi alfa poin paling tinggi yang menunjukkan Anda mampu mengimplementasikan aspek TIK ini dengan baik. Oke, kita next ke soal berikutnya. Maaf, jadi untuk poinnya tadi saya terlalu bersemangat. Jadi poinnya di sini alfa 5, Charlie 4, error 3, Bravo 2, Delta 1. Oke, next ke soal berikutnya. Ayo, tambah semangat lagi ngerjain soal-soalnya. Aslam adalah kepala produksi di suatu perusahaan. Pimpinan meminta Aslam untuk menganalisis masalah kapasitas produksi menggunakan perangkat lunak baru dan belum ada satupun anggota dalam divisi produksi yang menguasainya. Sikap Aslam adalah, jadi posisinya di sini Anda kepala produksi ya. Kemudian perintah dari atasan, Anda harus menganalisis masalah kapasitas produksi ini pakai perangkat lunak baru. Sementara dikatakan bahwa anggota divisi produksi belum ada yang menguasai. Nah, Anda sebagai kepala produksi ngapain? A. Bekerja sama dengan penyedia perangkat lunak untuk melakukan analisis terhadap permasalahan produksi yang dihadapi. B. Melakukan analisis dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah biasa dipakai karena ia sangat menguasainya. C. Mencoba melakukan analisis dengan menggunakan perangkat lunak berdasarkan manual yang tersedia. Mencari informasi lebih lanjut tentang penggunaan perangkat lunak terbaru untuk mendapatkan hasil analisis secara mandiri. E. Minta bawahan untuk secara bersama-sama mencoba menganalisis dengan menggunakan perangkat lunak yang baru. Oke, teman-teman coba dijawab. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya di-keep ya. Nah, kita bahas nih, A. Bekerja sama dengan penyedia perangkat lunak untuk melakukan analisis terhadap permasalahan produksi yang dihadapi. Karena dia sadar bahwa dia adalah divisi produksi dan tidak ada yang paham, jadi dia bekerja sama dengan penyedia perangkat lunak itu untuk dapat menggunakan atau mengimplementasikan si perangkat lunak ini. Oke, kita keep A. Melakukan analisis dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah biasa dipakai karena ia sangat menguasainya. Oke, sudah biasa dipakai artinya tidak beradaptasi dengan teknologi yang baru ya. Nah, kemudian itu kurangnya yang Bravo, jadi ini kurang efektif nih Bravo. Mencoba melakukan analisis dengan menggunakan perangkat lunak tersebut berdasarkan manual yang tersedia. Oke, jika dibandingkan langsung bertanya ke penyedia perangkat lunak tersebut dibandingkan belajar dari manual yang tersedia, oke, it's okay, ini dia pas berusaha ya, tapi dibanding yang Alpha, Charlie ini masih kurang efektif lah. Artinya bukan kurang efektif ya, tapi waktu yang dibutuhkan itu jauh lebih lama. Sementara kan kalau produksi itu pasti sangat krusial di perusahaan karena harus karena ketika produksi stuck artinya penjualan juga stuck.
Dia mencari informasi lebih lanjut tentang penggunaan perangkat lunak terbaru untuk mendapatkan hasil analisis secara mandiri. Nah, ini kalau dibanding alfa juga, tentu delta ini membutuhkan waktu yang lama karena dicari sendiri, dicari secara mandiri ya. E minta bawahan menganalisis dengan menggunakan perangkat yang baru. Nah, tadi sudah dikatakan di soal bahwa belum ada satupun anggota yang menguasai, artinya ini tidak efektif untuk menjadi solusi. Jadi teman-teman yang paling efektif adalah alfa. Nah, semoga teman-teman jawabannya benar ya. Tapi kalau misalnya ternyata bukan jawabannya alfa, poinnya di sini alfa tadi 5, Charlie 4, delta 3, error 2 dan bravo 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semoga masih tetap melek matanya dan fokus mengerjakan soal, karena teman-teman harus ingat ya bahwa soal TKP itu ada 45 soal dan tipe HOTS. Jadi teman-teman harus latihan mengerjakan soal-soal yang lebih banyak lagi supaya terbiasa. Oke, di sini soalnya organisasi tempat Faisal kuliah turut berpartisipasi dalam lomba karya tulis ilmiah daring. Oke, mohon maaf ya kalau ada suara bising, yang diadakan oleh salah satu yayasan. Ketika mengunggah proposal, ternyata tidak ada pilihan fitur yang menjaga keamanan hak cipta dokumen. Sikap Faisal ngapain? Jadi di sini karena Anda tahu bahwa tidak ada fitur menjaga keamanan hak cipta dokumen, gimana nih caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Menolak untuk mengunggah dokumen, nah ini belum ada usaha untuk kira-kira cari solusi terbaik, tapi langsung menolak. Artinya teman-teman sudah tidak ikut lomba, kemudian teman-teman juga kelihatan tidak aktif memberikan solusi ketika teman-teman menemukan suatu masalah ya, jadi juga kurang efektif. Memberikan masukan kepada organisasi untuk menambah fitur yang dapat menjaga keamanan data hak cipta intelektual penulis. Oke, jadi karena ini dia sadari bahwa tidak ada fitur menjaga keamanan hak cipta, jadi dia kasih saran ke organisasi yang mengadakan lomba tersebut agar memperadakan fitur itu. Jadi dalam segi organisasi juga sadar gitu ya bahwa tidak ada fitur itu, dan sebagai peserta bukan hanya Anda yang diuntungkan, tapi seluruh peserta yang lain juga diuntungkan agar ada fitur menjaga keamanan hak cipta ini. Oke, kita keep B. Memberi saran kepada rekan lain untuk menunda unggah proposal agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Oke, it's good ya, karena dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tapi rekan lainnya juga supaya keamanan hak ciptanya terjaga. Tapi dibanding hanya mengingatkan temannya, tentu dengan memberikan masukan ke organisasi, ini teman-teman bisa jadi tetap ikut lomba, temennya juga ikut lomba, serta organisasi ini juga sadar gitu ya bahwa hal yang harus diperbaiki itu di bagian mana. Oke, jadi cari kalau dibanding Bravo itu kurang efektif. Kemudian Delta menunda karena pernah mengalami kerugian sebelumnya. Karena teman-teman paham atau teman-teman sudah pernah mengalami, jadi betul ya menunda, tapi langkah menunda ini tentu dia bersifat jangka pendek. Tapi yang bersifat jangka panjang dan dampaknya jauh lebih besar itu tentu di Bravo tadi, karena langsung memberikan saran ke penyelenggara lomba. Mengunggah proposal dan mempercayakan keamanan data kepada pihak penyelenggara. Nah, ini kan tadi dikatakan di pilihan Delta juga sudah pernah mengalami kerugian. Kalau masih dibiarkan seperti itu, tentu bisa jadi menyebabkan kerugian lainnya lagi, bukan cuma untuk Anda tapi juga untuk peserta yang lain. Jadi tentu teman-teman, poin paling tinggi di sini adalah Bravo, yaitu dari segi pengetahuan teman-teman paham bahwa bisa ditambahkan fitur untuk menjaga keamanan hak cipta tersebut. Oke, untuk poinnya teman-teman bisa lihat Bravo tadi 5, Delta 4, Charlie 3, Alpha 2, error 1. Oke, itu tadi soal terakhir untuk aspek TIK. Semoga dengan menjawab soal-soal tadi teman-teman menjadi lebih paham ya terkait dengan soal-soal di TIK itu cara mengerjakannya gimana, terus aspek yang mau dinilai apa saja, dan teman-teman menjadi lebih terbiasa untuk mengerjakan soal-soal TKP. Oke, teman-teman silahkan saksikan lagi video-video kami yang lain agar teman-teman mampu memahami semua aspek yang ada di TKP itu sendiri. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.